Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan memenuhi tugas wawancara untuk UAS mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Farul Muharram. Saya Imelda Wayu Sulistyo. Saya Eka Ditya Vinata. Nama saya Salahuddin Najmi, saya dari Afghanistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah berada di Bank Jatim untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis dengan Ya, perkenalkan, nama saya Rian Santoso, biasa dipanggil dari teman-teman kantor Rian. Kebetulan saya di unit penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor cabang Syariah Surabaya di Bank Jatim. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana bank ini melakukan perencanaan strategi manajemen capital? Ini kita ambil secara umum aja ya, secara garis besar. Beberapa alternatif strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan produk bank ataupun bank sendiri, khususnya di tempat kita untuk yang di bank syariah, itu yaitu yang pertama penetrasi pasar. Pastinya kita lihat penetrasi pasar, perkembangan pasar di perbankan syariah itu seperti ini, produk-produknya, keunggulan-keunggulannya seperti itu perlu kita tonjolkan. Kita bandingkan produk yang ada di Bank Jatim Syariah itu seperti apa dibandingkan dengan produk bank syariah yang lainnya, seperti itu. Ya, visi misi kita menjadi BPD nomor 1 di Jawa Timur. Kemudian, apa kebijakan dan prosedur yang ada untuk mengatasi masalah kepatuhan hukum dan regulasi? Kalau untuk di perbankan itu kan pasti ada dasar. Dasarnya apa? Nah, kita berdasarkan yang pertama peraturan BOJK dan peraturan dalam Bank Indonesia. Itu yang menjadi dasar di kita melakukan yang namanya istilahnya apa ya, menghindari masalah-masalah hukum tadi. Yang ketiga ini, bagaimana Bank Jatim ini dapat memastikan keamanan dan perlindungan data nasabah dalam era digital? Kita istilahnya meminimalisir di waktu kita pembukaan rekening. Di dalam pembukaan rekening itu ada form yang namanya KYC ya. KYC itu istilahnya perjanjian antara si calon nasabah dengan bank atas dasar istilahnya apa ya, menjaga kerahasiaan data tersebut. Di situ ada centang si nasabah setuju dengan penuh memberikan data ini ke bank tanpa membocorkan ke pihak luar, atau di bawahnya memperbolehkan data dibagikan. Bahasanya seperti itu. Nah, pada waktu form itu yang menjadi kunci kita, bagaimana dasar kita untuk mempertahankan data nasabah tersebut. Kita juga pasti dari pihak manajemen pun juga bekerjasama dengan pihak IT juga terkait dengan menjaga kerahasiaan data tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang diambil bank untuk mempromosikan inklusi keuangan dan memenuhi kebutuhan beragam nasabah? Yang pertama, kita yang sederhana aja, kita mengadakan promosi. Kita bekerjasama dengan berbagai institusi seperti kayak bekerjasama dengan BRIN. Kita mengadakan acara apa, itu istilahnya apa ya, salah satu memang cara kita untuk mengembangkan inklusi keuangannya kita. Bagaimana bank mengukur kinerja dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang? Terkait dengan bagaimana bank mengukur kinerja dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, pasti yang namanya kinerja itu kita ukur dari hasil yang sudah kita lampaui, yang kita dapatkan, yang kita kerjakan. Kita evaluasi seperti apa kinerja di bulan sebelumnya, kita buat rencana bisnis ke depannya seperti apa agar lebih baik dari bulan yang sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, tindakan yang diambil dalam menjaga integritas dan etika di sebuah tingkatan organisasi? Kita setiap pagi
setiap pagi ini budaya. Ini kita bicara mengenai budaya, karena budaya ini, di dalam budaya pasti muncul yang namanya integritas, membiasakan, ya kan? Kita setiap pagi selalu ada yang namanya morning briefing. Nah, setiap morning briefing itu kita selalu membacakan yang namanya tagline yang ada di Bank Jatim. Salah satunya integritas. Dari hal sederhana tersebut, kita selalu mengingatkan bagaimana karyawan tersebut harus bekerja sesuai dengan prosedur. Biar dia itu selalu ingat dengan komitmennya dia, targetnya dia, bekerja dengan baik seperti apa. Itu yang selalu kita biasakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana melibatkan dan mengembangkan karyawan dalam rangka menciptakan tim yang efisien dan berpengalaman? Rolling. Jadi misalnya masnya kerja pertama masuk di bagian dana, misalnya FO, funding officer. Nggak mungkin kan masnya selama beberapa tahun di bagian itu aja. Pasti kita adanya rolling. Biar apa? Biar masnya ada pengembangan, biar masnya nggak hanya melulu itu aja ilmu yang masnya capai, yang masnya punya. Misalnya dari FO, dari dana, dari officer, lari ke pembiayaan, jadi analis. Nah itu kan pasti akan sedikit banyaknya kan nantinya membuat karyawan tersebut menjadi berkembang. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa peran teknologi dan inovasi dalam strategi manajemen bank ini? Seperti adanya mobile banking di kita memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, baik itu entah transfer, entah itu bayar cicilan, atau misalnya bayar kayak PPAM, listrik, itu bisa lewat mobile banking. Nah itu kan termasuk memudahkan nasabah kita. The bank management face competition caused by change in the economic environment and global change. Kita harus yang namanya inovasi. Kita lakukan perubahan. Banyak perubahan yang sudah kita lakukan, khususnya dalam menangani perubahan-perubahan ini. Jadi manajemen banyak melakukan istilahnya memunculkan produk-produk baru, promosi-promosi yang istilahnya istilahnya mengacu masyarakat itu biar bisa bergabung dengan kita. The whole question is whether being a manager can decide based on intuition. Kalau dibilang atau ditanya seorang manajer apakah bisa memutuskan berdasarkan intuisi, saya kurang setuju. Kenapa? Manajer memutuskan sesuatu hal atau keputusan itu pasti berdasarkan rapat, berdasarkan keputusan bersama. Tidak boleh berdasarkan istilahnya pendapatnya dia sendiri. Boleh pendapat sendiri itu bisa dipertimbangkan, tapi harus melihat kondisi di lapangan seperti itu. Apakah sesuai keputusan yang dia ambil itu sesuai di lapangan? Kita tidak boleh, kita menjadi manajer, seorang manajer itu tidak boleh egois. Rasanya kita harus melihat kondisi pasar seperti apa, kondisi perusahaan kita seperti apa, apakah baik untuk perusahaan atau lebih menjadi keputusan yang diambil oleh manajer itu menjadikan perusahaan itu semakin buruk atau bangkrut. Ya seperti itu. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.